Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Muhammad Sani Maulana, Haikal Muhammad Rafan Araria. Elsiana Tafiri. Kami hari ini akan mempresentasikan organisasi pergerakan nasional. Ada yang pertama, latar belakang munculnya pergerakan nasional, yaitu faktor internalnya adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan di ekonomi dan sosial, munculnya kaum terpelajar yang sadar akan nasib bangsa. Yang ketiga, pengaruh kejayaan masa lalu, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua, ada faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang membangkitkan semangat bangsa Asia. Kedua, masuknya paham-paham baru nasionalisme, liberalisme, dan juga sosialisme. Ketiga, ada pergerakan kemerdekaan di negara lain seperti Filipina dan India. Yang kedua, masa awal pergerakan tahun 1908 sampai 1920. Ada ciri-cirinya yaitu bersifat moderat, kooperatif, bekerja sama dengan Belanda, dan cenderung berfokus pada bidang sosial dan budaya. Organisasi pentingnya adalah Budi Utomo, organisasi modern yang pertama didirikan oleh Dr. Sutomo. Tujuannya memajukan pendidikan dan kebudayaan Bang Jawa. Kedua, ada Syarikat Islam. Awalnya bernama Syarikat Teguh Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi. Tujuannya melindungi pedagang pribumi dari persaingan dengan pedagang Tionghoa. Berkembang dengan organisasi politik dengan anggota yang sangat banyak. Yang ketiga, ada Indische Partij, didirikan oleh 3 serangkai, Douwe Dekker, kedua Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Surwadi Suryaningrat. Organisasi ini terang-terangan menuntut kemerdekaan dan bersifat radikal. Lalu ada masa radikal atau non-kooperatif tahun 1920 sampai 1930. Ciri-cirinya adalah bersifat radikal atau menolak bekerja sama dengan Belanda dan terang-terangan menuntut kemerdekaan. Lalu yang kedua ada Perhimpunan Indonesia atau PI tahun 1925. Berdiri di Belanda, tokohnya antara lain adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahir. PI aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Lalu yang ketiga ada Partai Nasional Indonesia atau PNI tahun 1927. Didirikan oleh Soekarno. PNI terkenal dengan jargon marhanisme dan semangat non-kooperatifnya. Lalu ada masa bertahan atau kooperatif tahun 1930 sampai 1942. Ciri-cirinya adalah kembali bersikap kooperatif karena banyak pemimpin yang ditangkap dan diasingkan. Mereka menggunakan jalur parlemen atau Volksraad untuk menyuarakan aspirasi. Organisasi penting dalam masa bertahan atau kooperatif diantaranya ada Partai Indonesia Raya atau Perindra, didirikan oleh Dr. Sutomo. Lalu yang kedua ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, didirikan oleh MH Tamrin, mengajukan tuntutan Indonesia berparlemen pada tahun 1939. lalu ada ringkasan untuk materi ini. Ringkasan dan kesimpulannya itu peran penting dari kesimpulan ini adalah organisasi pergerakan nasional menjadi wadah perjuangan membangkitkan kesadaran nasional dan mempersatukan rakyat Indonesia. Yaitu ada Dampaknya yaitu perjuangan mereka meletakkan dasar bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meskipun berbeda cara, tujuan tetap satu, kemerdekaan. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melakukan organisasi dan pemikiran yang terstruktur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.